Saudara, sirine ambulans berbunyi kencang membawa para korban serangan udara Israel ke rumah sakit Al-Shifa di kota Gaza. 5 warga Palestina termasuk 3 anak-anak syahid ketika drone Israel menggempur wilayah pemukiman Beit Lahia, Gaza Utara. Serangan drone sengaja menargetkan warga yang sedang berkumpul di area dekat Masjid Al-Qasam. Salah satu korban meninggal merupakan kerabat dari seorang petugas paramedis di Gaza. Petugas ini langsung menangis histeris melihat salah satu anggota keluarganya telah syahid. Hamas dan Israel sepakat untuk gencatan senjata sejak 10 Oktober lalu. Namun militer Israel melakukan pelanggaran perjanjian dengan beberapa kali melancarkan serangan ke Gaza. Korban jiwa pun kembali berjatuhan di Gaza. Pemirsa Sindo Today, kita awali informasi eksekusi lahan dan bangunan kota Bandar Lampung berlangsung ricuh. Ya, sejumlah warga berusaha bertahan dan menolak mengosongkan rumah meski petugas menjalankan eksekusi lahan. Suasana tegang menyelimuti lokasi saat petugas mulai menjalankan eksekusi lahan dan bangunan di Jalan Riacu di Sukarame, Kota Bandar Lampung berlangsung ricuh. Pihak keluarga dan sejumlah warga bahkan berdiri di garis depan, menghadang alat berat yang akan merobohkan rumah mereka. Kericuhan pun tak terelakkan saat petugas memaksa melakukan eksekusi meski dihalangi pihak tergugat. Bahkan salah seorang ibu yang berusaha mempertahankan lahannya ambruk dan pingsan di hadapan petugas sebelum akhirnya dievakuasi oleh petugas dan keluarga. Meski demikian, petugas dan sejumlah alat berat terus melakukan pembongkaran. Pihak tergugat pun kecewa dengan eksekusi yang dilakukan petugas lantaran mereka masih menempuh upaya kasasi yang belum diputus oleh pengadilan. Padahal kami dengan perkara nomor 58 PDT itu masih ada upaya kasasi yang belum putus saat ini. Itu jelas, kita sudah sehari kemarin kita sudah mengajukan keberatan karena belum adanya kekuatan hukum tetap, belum putusnya perkara kasasi yang melakukan. Meski diiringi tangis dan perlawanan, eksekusi tetap berjalan hingga tuntas menyisakan puing-puing bangunan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, A-News melaporkan. Pemirsa, kericuhan terjadi saat eksekusi lahan di Jalan Mu'alim Aminuddin, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis siang. Suasana memanas saat jurusita terlibat adu mulut hingga dorong-dorongan dengan warga. Eksekusi lahan yang dilakukan di Jalan Mu'alim Aminuddin, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis siang berujung ricuh. Warga terlibat adu mulut dan dorong-dorongan dengan jurusita yang hendak melakukan eksekusi. Seorang wanita juga meluapkan kekesalannya terhadap petugas jurusita. Kami anak yatim! Kami anak miskin di sini! Kami nggak terima! Kami nggak terima, Bu! Selain itu, seorang jurnalis yang sedang meliput terlibat keributan dengan jurusita. Petugas menuduh jurnalis bagian dari warga yang hendak menghalangi eksekusi. Petugas kepolisian yang berada di lokasi berusaha melerai dan menenangkan situasi agar tidak semakin memanas. Ketegangan sempat berlangsung beberapa menit sebelum akhirnya kondisi berangsur kondusif. Ini adalah sebidang tanah, Pak. Bukan eksekusi tanah dan bangunan. Di dalam perkara mungkin ya ini adalah tanah kosong. Proses eksekusi lahan tetap dilanjutkan dengan pengawalan ketat pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Subdit 4 dan Satgas NIC Tipit Narkoba Bareskrim Polri menggagalkan upaya peredaran narkoba jenis sabu di Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, dari ungkapan ini sabu seberat 5 kg disita, 1 orang kurir ditangkap dan 2 orang wanita masuk daftar pencarian orang. Berawal dari informasi yang masuk ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri,
Tim tengkorak dari Subdit 4 dan Satgas NIC Mabes Polri bergerak ke arah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di Kota Makassar, petugas mendatangi sebuah rumah di Kelurahan Kaluku, Bodoa, Kecamatan Talo, yang diduga menjadi tempat penyimpanan narkoba jenis sabu. Saat tiba di lokasi, petugas langsung melakukan penggeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu seberat 5 kg dan menangkap seorang kurir berinisial MYA. Tak hanya itu, petugas juga memburu 2 orang wanita berinisial IN dan NS yang berperan sebagai penyedia narkoba. Tim Subdit 4 Ditipit Narkoba Baris Krim Polri bersama Satgas NIC berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu jaringan Sulawesi Selatan dengan mengamankan satu tersangka atas nama Muhammad Yusran Aditya yang berperan sebagai kurir. Dari pengungkapan ini diamankan barang bukti sabu seberat lebih kurang 5 kg dengan potensi nilai sekitar 9 miliar serta menyebabkan lebih dari 25.000 jiwa. Guna penyidikan dan pengembangan lebih lanjut, tersangka dan seluruh barang bukti diterbangkan ke Jakarta dan dibawa ke gedung Bareskrim Mabes Polri. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Terpergok curi motor, 2 pencuri di Porong Sidoarjo, Jawa Timur babak belur dihakimi massa. Pelaku diketahui kerap melakukan pencurian motor di tempat umum. Konangan mati lo ya Allah nak. Jadi masalah ya Allah nak udah bilang dalit. 2 pelaku pencurian sepeda motor ini babak belur dihakimi massa di kawasan Kesambi, Porong Sidoarjo. Keduanya kepergok saat hendak mencuri motor milik warga. Dalam aksinya, pelaku selalu membawa senjata tajam dan airsoft gun untuk mengancam korban. Beruntung nyawa pelaku terselamatkan usai polisi tiba di lokasi dan langsung mengevakuasi ke RS Bayangkara Polri. Pelaku diketahui spesialis pencurian motor di tempat umum hingga pemukiman warga yang telah beraksi di sejumlah tempat. Ini kedua pelaku diamankan di sel tahanan Polsek Porong Sidoarjo. Sementara polisi masih melakukan pengembangan kasus terkait aksi kriminalitas pelaku. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 jambret sadis bersenjata tajam yang melukai korbannya saat beraksi. Ya, pelaku merupakan residivis kasus yang sama pada tahun 2012. Tim Jatan Ras Subdit 3 di Treskrimum Polda Sumatera Utara meringkus pelaku jambret sadis di kawasan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari hasil pengembangan, pelaku lainnya yang juga otak penjamretan ditangkap saat kabur ke Aceh Tamiang. Sebelumnya, aksi pelaku terekam kamera pengawas saat menjamret korbannya di tengah jalan dengan memepet korban menggunakan sepeda motor. Salah seorang pelaku menyerang tangan kanan korban lalu membawa kabur tas milik korban. Polisi masih memburu 1 pelaku lainnya berinisial UD. Diketahui para pelaku merupakan residivis kasus yang sama pada tahun 2012 dan 2014 untuk kasus penganiayaan dan penadahan. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 479 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan.